Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada kelas hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa yang saya hormati Bapak Roni Nugraha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah semantik, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Isnaini dan Mawan, rekan saya Nabila Putri Bilqis, Melati Prastiwi, Fernanda Hidayat, Pais Maya Laili, serta Echa Najwa akan membawakan sebuah topik pembahasan mengenai relasi makna. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang dimulai dengan pembahasan mengenai definisi relasi makna. Oke. Di sini dijelaskan bahwa relasi makna merupakan kajian bahasa yang berarti hubungan antara kata, frasa, dan kalimat. Menurut Cair, tahun 2013, halaman 49, relasi makna merupakan kesamaan makna sinonim, kebalikan makna antonim, kegandaan makna polisemi dan ambiguitas, kelainan makna homonim, dan kelebihan makna redundansi. Maka, relasi makna adalah ikatan arti dari suatu bentuk bahasa dengan bentuk bahasa lainnya. Menurut Habibi dan Martutik tahun 2019, halaman 118 sampai 135. Baik, pembahasan kedua, saya persilakan kepada Echa Najwa untuk membacakan pembahasannya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi makna. Yang pertama ada sinonim. Sinonim menurut Said tahun 2000 halaman 56 adalah sebuah kata secara fonologi. Adalah berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama atau hampir sama. Seperti dengan kata panjang dan besar, bangku dan sofa atau pria dengan laki-laki. Yaitu seperti kata yang berbeda namun memiliki makna yang hampir sama atau sinonim yang tidak mutlak. Hal ini disebabkan karena kata sinonim yang mutlak jarang ditemukan atau tidak ada. Kemudian jenis relasi makna yang kedua yaitu antonim. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani yaitu onomia yang berarti nama dan anti yang berarti melawan. Secara etimologi, antonim bermakna nama lain untuk benda yang lain pula. Dalam perkembangannya, antonim berarti dua kata atau lebih yang memiliki makna berlawanan. Hubungan makna antara kata yang berantonim memiliki hubungan dua arah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Echa Najwa. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz Mailaili. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada bagian jenis-jenis antonim. Yang pertama, antonim mutlak. Antonim mutlak adalah antonim mempertentangkan makna secara mutlak. Contohnya, kata hidup yang berlawanan dengan kata mati. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa antara hidup dan mati benar-benar terdapat batas. Jika seseorang tidak hidup, maka mati. Tidak ada orang yang setengah mati ataupun setengah hidup. Yang kedua, antonim kutub. Antonim kutub merupakan antonim yang mempertentangkan makna kata yang tidak bersifat mutlak, tetapi mempertentangkan makna kata secara gradasi atau terdapat tingkatan antar makna kata. Kata yang memiliki oposisi kutub sulit ditentukan batas mutlaknya. Contohnya, kata miskin yang berlawanan dengan kata kaya. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa batas antara seseorang dikatakan miskin atau kaya tidak terlihat karena ukuran kaya dan miskin satu orang dengan orang lain yaitu relatif. Dan yang ketiga, antonim hubungan. Antonim hubungan merupakan antonim yang mempertentangkan kata berdasarkan hubungan yang saling melengkapi. Artinya, ada suatu kata dan dikarenakan ada kata yang lain. Tanpa kehadiran keduanya, maka tidak akan terjadi antonim. Contohnya, kata menjual yang berlawanan dengan kata membeli. Adanya kata membeli karena ada kata menjual. Contoh lainnya yaitu adanya kata membuka yang berlawanan dengan kata menutup. Adanya kata membuka karena ada kata menutup. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melati Prastiwi. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih, moderator. Selanjutnya ada ragam antonim. Dalam pembahasan terlebih dahulu, telah kita libatkan sejumlah pasangan antonim sebagai contoh. Sebenarnya, antonim-antonim yang beraneka ragam itu dapat kita klasifikasikan atas beberapa pasangan. Antara lain, yaitu yang pertama ada pasangan komplementer. Yang pertama ada antonim komplementer. Dua kata yang berlawanan maknanya disebut antonim. Di antara antonim itu terdapat pasangan komplementer, yaitu pasangan yang saling melengkapi, di mana yang satu tidaklah lengkap atau tidak sempurna bila tidak dibarengi oleh yang satu lagi. Sebagai contoh, kata hidup berantonim dengan kata mati. Pasangan antonim hidup, mati terasa lengkap, melengkapi satu sama lain. Yang kedua ada pasangan perbandingan. Yang ketiga ada pasangan relasional. Jenis antonim yang memperlihatkan kesimetrian makna anggota pasangannya. Antonim yang seperti ini disebut antonim relasional karena antara anggota kelas B, maka si B adalah murid si A. Demikianlah pasangan pengajar dan pelajar. Selanjutnya ada pasangan resiprokal. Antonim resiprokal ada pula jenis antonim yang mengandung pasangan yang berlawanan atau bertentangan dalam makna, tetapi juga secara fungsional berhubungan erat, yaitu hubungan itu justru hubungan timbal balik. Antonim seperti itu disebut antonim resiprokal. Contoh yang jelasnya yaitu pasangan kata membeli menjual. Kedua kata ini berlawanan maknanya tetapi secara fungsional berhubungan erat secara timbal balik. Yang terakhir ada pasangan hiponim, yaitu jenis antonim yang istimewa yang sering dipakai dan memang penting dalam nomenklatur atau tata nama ilmiah dan analisis semantik yang disebut hiponim. Dalam hiponim sebenarnya salah satu analisis semantik yang disebut hiponim. Dalam hiponim sebenarnya salah satu dari pasangan kata itu tidaklah berlawanan atau bertentangan sepenuhnya dengan yang satu lagi, tetapi justru yang satu mencakup yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Nabila Bilqis. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada homonim. Istilah homonim dalam bahasa Inggris, homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno onama, nama, dan homos sama dengan sama. Homonim secara harfiah adalah nama yang sama untuk objek yang berbeda. Menurut Patede 2001 halaman 211. Terdapat beberapa jenis homonim seperti homonim homograf, homonim yang homofon, dan homonim yang homograf dan homofon, seperti yang dipaparkan di bawah ini. Yang pertama ada homonim yang homofon. Istilah homonim dapat dilihat berdasarkan bentuk satuan linguistiknya. Homofon dilihat dari suara. Homofon sama dengan homonim, karena realisasi bentuk ujaran berupa bunyi homofoni. Berasal dari kuno kata homo yang bersama berarti sama dan kata fon yang berarti bunyi. Sehingga homofon dapat diartikan sebagai homonim yang berbunyinya sama, tetapi ejaannya dapat berbeda. Yang kedua ada homonim yang homograf dan homofon, yakni homonim yang murni, yang sama bunyi dan tulisannya, tetapi berbeda maknanya. Dapat disimpulkan bahwa homonim yang homograf dan homofon adalah homonim itu sendiri. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada hiponim dan hipernim. Kata hiponim berasal dari nim yang berarti nama dan hypo yang berarti di bawah. Hiponim merupakan kata atau frasa tertentu atau memiliki arti khusus yang melekat pada kelompok.
jenis, atau satuan tertentu. Hiponim dan hipernim mempunyai perbedaan yang cukup jelas. Hiponim berarti nama yang berada di bawah nama lain, memiliki arti yang lebih sempit atau lebih spesifik. Makna yang terkandung dalam hipermimi adalah kata umum. Hiponim dan hipernim adalah kata umum, namun hiponim dan hipernim juga memiliki kesamaan, yaitu sama termasuk dalam pemerolehan makna dan sama-sama bersifat secara searah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Lalu pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernanda Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Berikutnya adalah pembahasan mengenai polisemi. Polisemi adalah bentuk bahasa, kata atau frasa yang memiliki beberapa makna dan masih dapat dirasakan hubungannya dengan makna dasar. Dalam Dewi tahun 2018 halaman 26. Polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu makna yang dibentuk memiliki kaitan dengan makna sebelumnya. Terdapat banyak cara untuk mengelompokkan rasa. Polisemi dikelompokkan hubungan linear dan non-linear. Yang pertama adalah hubungan linear polisemi. Terdapat hubungan linear jika satu kata merupakan pengkhususan makna dari kata yang lain. Atau dengan kata lain, kata pertama merupakan makna umum dari kata yang kedua dalam polisemi. Lalu yang kedua adalah polisemi non-linear, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu metafora dan metonimi. Metafora adalah penggunaan figuratif kata berdasarkan kemiripan. Lalu yang berikutnya adalah metonimi, adalah kata figuratif yang bersifat asosiasi. Lalu yang ketiga adalah polisemi sistematik, yaitu sejumlah polisemi yang bersifat sistematik. Artinya, polisemi itu terjadi di dalam rentangan leksikal. Dalam dunia semantik, munculnya polisemi dapat diprediksi. Yang agak sulit adalah metafora. Dalam Surastina tahun 2011 halaman 93. Berikutnya. Lalu berikutnya adalah perbedaan mengenai homonim dan polisemi. Homonim, meskipun memiliki bunyi dan bentuk yang sama, namun homonim memiliki perbedaan makna karena sumbernya yang berlainan, yaitu asal katanya yang berbeda. Lalu polisemi adalah kata yang memiliki beragam makna karena berdasarkan konsep yang mengikutinya. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulannya. Bisa kita bilang bahwa relasi makna adalah kajian bahasa yang berarti hubungan antara kata, frasa, dan kalimat. Bagian-bagian yang termasuk ke dalam relasi makna yaitu kontinu, antonim, sinonim, homonim, hiponim, polisemi, homograf, dan terakhir homopon. Subranto 2015 halaman 59. Di dalam relasi makna terdapat jenis-jenis relasi makna, yaitu sinonim, antonim, homonim, hiponim, dan hipernim, serta polisemi. Selain itu juga, di dalam pembahasan relasi makna juga terdapat pembahasan mengenai perbedaan homonim dan polisemi, yang berarti homonim adalah meskipun memiliki bunyi dan bentuk sama, namun memiliki perbedaan makna karena sumbernya juga berlainan, asal katanya beda. Sedangkan polisemi merupakan kata yang memiliki beragam makna karena berdasarkan konsep yang mengikutinya. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, dan perbuatan dalam presentasi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wallahul wafiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.